Husada Semarang. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan nutrisi pada ibu hamil. Assalamualaikum. Perkenalkan Ibu, saya Rahmana Ulia dari Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada ibu mengenai nutrisi pada ibu hamil. Yang tujuan dari tindakan tersebut untuk menambah wawasan pada ibu mengenai nutrisi ibu hamil. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, baiklah, kalau begitu saya akan jelaskan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu nutrisi yang baik bagi ibu hamil itu apa ya? Nutrisi itu ya makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, Konsumsi sayur, buah-buahan yang cukup untuk ibu hamil. Ya, saya akan jelaskan ya Ibu. Pengertian nutrisi bagi ibu hamil adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama masa kehamilan. Ibu hamil membutuhkan banyak nutrisi untuk membantu tumbuh kembang janin. Tujuannya agar saat si kecil lahir, ia dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Kemudian tujuan khusus nutrisi pada ibu hamil adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik pada ibu dan janin, agar janin bisa berkembang dengan baik dan ibu dalam kondisi yang sehat. Kemudian manfaat nutrisi bagi ibu hamil ada untuk menambah kebutuhan nutrisi bagi ibu dan janin, kemudian untuk menunjang tumbuh kembang janin, kemudian untuk mencegah anemia dan malnutrisi pada ibu hamil. Kemudian ada menu seimbang pada ibu hamil, ada karbohidrat, ada lemak, protein, sayur dan buah, serta vitamin dan suplemen. Kemudian ada makanan yang mengandung karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi. Di antaranya ada jagung, ada kacang-kacangan, ada pisang, ada kentang. Jagung menyimpan banyak kekayaan karbohidrat yang dapat menggantikan posisi nasi dengan syarat yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada kacang-kacangan. Karbohidrat di kacang-kacangan cukup tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat harian ibu. Yang mudah ditemukan di pasaran adalah kacang tanah dan kacang kedelai. Kemudian ada pisang. Serat yang ada di dalam buah pisang dapat membantu melancarkan pencernaan karena zat pati di dalam pisang dapat meningkatkan kesehatan usus dan mengendalikan kadar gula. Kemudian ada kentang. Kandungan karbohidrat kentang jauh lebih rendah dibandingkan nasi, sehingga produksi gula dan kalori menjadi sedikit. Cara mengkonsumsinya pun cukup mudah, yaitu dengan cara direbus hingga matang dan siap untuk dimakan. Kemudian ada makanan yang mengandung lemak, fungsinya sebagai sumber omega 3 dan 6 untuk perkembangan mata dan otak. Di antaranya ada ikan laut, kemudian ada biji-bijian seperti kacang. Ikan laut mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Kemudian ada biji-bijian seperti kacang, dapat mengurangi kolesterol. Kemudian ada makanan yang mengandung protein, fungsinya untuk membantu proses tumbuh kembang janin dan payudara pada ibu. Di antaranya ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan asupan nutrisi protein yang berasal dari hewan ataupun produk olahan seperti telur, daging merah, kemudian daging ayam, kemudian ada daging ikan. Telur merupakan protein yang baik untuk otak. Kemudian ada daging merah, daging-dagingan merah seperti daging sapi, daging kambing, dan daging domba kaya akan protein. Kemudian ada daging ayam. Jika ibu khawatir akan kandungan lemak dalam daging, sebaiknya ibu konsumsi daging ayam sebagai sumber protein. Daging unggas memiliki lemak jenuh yang lebih sedikit dibandingkan dengan daging lainnya. Kemudian ada daging ikan. Selain sebagai sumber protein tinggi, daging ikan juga mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Daging ikan salmon dan daging ikan tuna merupakan pilihan sumber protein yang tepat bagi tubuh. Kemudian untuk protein nabati ada tempe, ada tahu, kemudian ada kacang almond. Tempe tidak diragukan lagi karena makanan olahan fermentasi. Kedelai ini merupakan salah satu makanan pokok favorit orang Indonesia. Kemudian ada tahu. Tahu termasuk makanan yang rendah kalori dan kolesterol. Tahu juga merupakan sumber yang baik dari protein. Kemudian ada kacang almond, merupakan sumber vitamin E yang baik, yang bagus untuk kesehatan rambut
dan kulit ibu. Tingginya kandungan magnesium dalam kacang almond ini membuatnya ampuh untuk menekan ngidam gula, mendorong kesehatan tulang, dan meringankan nyeri otot dan kejang. Kemudian ada sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli, terong, dan wortel. Bayam kaya akan zat besi yang baik untuk darah. Kemudian ada kangkung untuk meningkatkan hormon agar tercipta rasa nyaman. Kemudian ada brokoli, bagus untuk kesehatan badan dan kulit. Kemudian ada terong yang dapat mencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Kalau ibu sedang stres, cobalah makan terong. Kandungan antosianin bisa meningkatkan fungsi otak dan memperbaiki mood ya ibu. Kemudian ada wortel. Kandungan wortel bisa mencegah resiko kanker payudara. Vitamin A-nya juga baik untuk kesehatan mata dan serat yang baik bagi fungsi pencernaan ibu. Kemudian untuk buah-buahan ada buah mangga, buah apel, alpukat, dan jeruk. Mangga merupakan buah yang kaya vitamin A dan C. Kandungan vitamin A dalam mangga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah munculnya komplikasi pada janin. Kemudian ada apel. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa risiko terjadinya asma dan alergi rendah pada bayi dari ibu yang rutin mengkonsumsi apel selama hamil. Kemudian ada alpukat yang bermanfaat untuk mengurangi keluhan kaki kram serta mendukung perkembangan otak pada janin. Kemudian ada jeruk yang bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel dan membantu penyerapan zat besi. Selain itu, kandungan air yang cukup tinggi di dalam buah jeruk dapat menghindarkan ibu hamil dari dehidrasi selama masa kehamilan ya ibu. Kemudian ada vitamin yang seperti vitamin D, susu, keju, tempe, tahu dapat membentuk tulang pada janin. Kemudian ada suplemen. Pada ibu hamil, suplemen diperlukan untuk melengkapi nutrisinya. Pemberian tablet tambah darah dapat mencegah anemia. Dianjurkan diminum di malam hari untuk mencegah rasa mual ya ibu. Kemudian cara pemberian nutrisi pada ibu hamil, penyajiannya dalam bentuk menarik dan hangat, serta konsumsi makanan sedikit tapi sering. Kemudian tips mengatur pola makan pada ibu hamil, yaitu ada gizi seimbang dan bervariasi, kemudian tidak ada pantangan, kemudian makan sedikit tapi sering, serta tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Kemudian ibu hamil yang kekurangan nutrisinya dapat mengalami gangguan seperti anemia, perdarahan, mudah terjangkit infeksi, berat badan ibu kurang dari normal, janin keguguran, bayi lahir prematur, serta berat badan bayi lahir rendah. Kemudian perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Konsumsi gizi seimbang lebih banyak daripada sebelum hamil ya ibu. Kemudian istirahat yang cukup, tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang 1-2 jam. Posisi tidur sebaiknya miring ke kiri ya. Kemudian menjaga kebersihan diri, cuci tangan sebelum makan, serta menyikat gigi secara benar dan teratur, mandi 2 kali sehari, serta ganti pakaian setiap hari. Kemudian untuk aktivitas fisiknya, lakukan aktivitas fisik dengan memperbaiki kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya, serta suami selalu membantu istrinya yang sedang hamil dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian ibu bisa mengikuti senam hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Terima kasih atas waktunya ibu. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.